saya lihat minggu ini adalah minggu penderitaan. Kalau orang Korea, minggu ini semua puasa dan berdoa. Karena hari Jumat, ya jelas Yesus Kristus mati. Oleh karena itu, minggu ini semua jadi banyak puasa, bukan puasa hanya makan, tetapi SMS atau HP juga ikut puasa. Ya. Jadi saudara, telah Yesus Kristus masuk kota Yerusalem, sebenarnya untuk tujuannya untuk mati, bukan puasa, mati. Jadi saudara, saya mau menjelaskan hari Jumat mulai jam 9 sampai jam 3, kira-kira 6 jam, Yesus Kristus 7 perkataan di atas salib. Saudara ingat 7 perkataan apa? Kalau ingat, saya memberi hadiah yang cukup besar. 7, bukan 1. Ya. Semester yang 2 biasanya pintar, saat ini kok diam? Ya. Coba saudara lihat saya, saudara orang yang teologi atau saudara belajar di kanan, minimum harus tahu semua. At least you know that. Ya, harus tahu apa yang perkataan di sebelum Yesus Kristus mati, mulai jam 9 sampai jam 6. Mulai jam 9 dia mulai menderita sampai jam 12. Setelah itu gelap sekali, nggak kelihatan sama sekali. Dunia begitu gelap. Ya, setelah itu apa yang Yesus Kristus perkataan ini, kalau saudara ingat lebih bagus. Yang pertama, ampunilah mereka karena mereka apa yang tidak tertunda. Yang pertama. Kedua, tadi yang satunya ingat, keduanya kok macet. Kedua, kamu akan tinggal bersama-sama saya di Firdaus. Ya. Tadi saya bicara mulai jam 9. Terus ketiga, ibu, inilah anak. Mulai jam 9, 3 perkataan sampai jam 12. Ya, setelah itu mulai 4, 5, 6, 7 di dalam gelap. Ya, setelah itu keempatnya, Eli, Eli lama sabachthani, mengapa meninggalkan saya? Keempat. Ya. Terus kelima, aku haus. Brother, ya, brother, ya, bukan, ini brother. Kenapa saya suruh berdiri? Ini adalah waktu ibadah. Sedang saya bicara tentang 7 perkataan yang sangat serius, masa tertawa? Harus hormati kepada saya juga hormati kepada saya. Eli, Eli lama sabachthani, mengapa meninggalkan saya? Terus keenam, sudah selesai, it is finished. Ketujuh, keserahkan nyawaku
kepadaku. Ya. Saudara harus ingat. Jadi minggu ini saudara masih ada, besok dan masih ada beberapa hari. Cobalah berhenti segala perbuatan yang duniawi, ya. Jadi SMS sudah berhenti juga sekalian puasa supaya ingat Yesus Kristus menderita luar biasa untuk kita dan saudara. Kalau tidak ada Yesus Kristus, kemungkinan saya dan saudara ada di sini nggak mungkin. Ya. Oleh karena itu saudara, minggu ini kalau bisa ingat 7 perkataan. Apa yang maksudnya ini? Ya. Jadi hari ini ya saya akan menjelaskan perempuan yang memecahkan leher buli-buli. Coba saudara baca 1, 2, 3. Perempuan yang memecahkan leher buli-buli. Ya. Kira-kira ini artinya apa? Akan bicara. Ya. Kita baca ayat-ayat yang penting sekali, saudara. Coba konsentrasi kepada di depan. Bisa kelihatan? Oke. Ya, ayat 1 laki-laki, 1, 2, 3 setengah semangat, 1, 2, 3. Hari raya Paskah dan hari raya Tauhid tidak berlagi akan mulai lagi. Imam-imam kepala dan laki-laki orang menjaga Nah, saudara ingat hari Raya Paskah, ya, orang-orang yang ahli-ahli Taurat dan imam-imam menangkap untuk membunuh Yesus Kristus dengan tipu muslihat. Ya, ayat 2, Perumpamaan 1, 2, 3. Sebab yang berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Jadi maksudnya kalau membunuh dia, jangan perayaan, supaya apa? Jangan sampai timbul keributan di antara rakyat. Ya, 1, 2 saudara ingat. Ya, ketiga dari sini laki-laki 1, 2, 3. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Penyulam dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli, membawa berisi minyak wangi murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkan dari buli-buli itu, dicurahkannya ketika pada Yesus. Ya, seorang perempuan yang membawa narwastu itu adalah sangat berharga, mahal. Jadi dia memecahkannya leher buli-buli, terus dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ingat ya saudara, ayat 4, 1, 2, 3. Ada orang yang berbicara ke atas orang yang lain untuk apa memboroskannya narwastu ini. Jadi muridnya melihat itu, dia itu marah. Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Ya, dia marah. Jadi ayat 5, 1, 2, 3. Sebelumnya ini dapat dijual 300 dinar dan diberikan kepada orang miskin. Lalu mereka memakai permintaan itu. Nah, ini kalau menjual harganya 300 dinar, itu adalah 1 dinar itu adalah kira-kira 300 dinar itu adalah 1 tahun dia bekerja dapat gaji, itu adalah sama. Ya, misalnya kira-kira hitung rupiah kira-kira 50 juta. Ya. Ayat 6, 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Dia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Ya, muridnya memarahi perempuan itu. Terus ayat 6 bilang, biarin aja. Ya, jadi dia bilang,
melakukan suatu perbuatan yang baik kepada Yesus Kristus. Ayat 7, 1, 2, 3. Ya, jadi Yesus Kristus mendukung kepada perempuan ini. Ya, ayat 8, semua together, 1, 2, 3. Iya. Ayat 9, 1, 2, 3. Saudara telah membaca ini, kira-kira artinya seorang perempuan jadi membawa narwastu, itu harganya mahal, tapi muridnya marahi perempuan ini, kenapa tidak membagi kepada orang miskin, lebih bagus itu daripada begitu habis kepada Yesus Kristus. Salah. Dan itu yang inti yang kita mau bicara, menjelaskan ini kenapa terjadi seperti itu. Saudara, latar belakang masih ingat saudara? Latar belakangnya masih ingat yang kemarin yang apa yang saya katakan, saudara masih ingat? Ingat atau enggak? Ingat juga enggak? Ingat juga enggak? Begitu? Coba baca 1, 2, 3. Muridnya menanyakan kepada Yesus Kristus, kapan dunia ini kesudahannya? Jadi kata Yesus Kristus, tidak tahu, itu hanya Tuhan sendiri tahu kapan. Tetapi ada tanda-tandanya. Ya, tanda-tandanya saya menjelaskan. Ini kemarin yang minggu lalu pernah kita belajar, tetapi coba ingat lagi karena ini penting sekali. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi yang hari terakhir, maksudnya sebelum kesudahan dunia ini ada tanda-tanda. Ini adalah waspada karena ada orang banyak yang menyesatkan kamu. Jadi bingung. Oh, saya juga Mesia, kamu juga Mesia, banyak Mesia. Ayat-ayat juga membawa ini yang benar, ini itu. Jadi banyak ada menyesatkan. Kedua, jadi mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang seperti Rusia antara Ukraina atau Korea Utara Selatan, padahal masih belum terjadi tetapi siap untuk perang. Nah, seperti suasana seperti itu. Kalau hari terakhirnya tandanya seperti itu. Yang tiga, akan ada kelaparan. Yang kemarin saya bicara Indonesia sendiri, kelaparan kira-kira 45 juta. Mereka sehari makan apa mereka belum tahu. Menurut korannya, saudara. Kalau saudara masih ada di sini, itu adalah luar biasa berkahnya. Tapi Indonesia sendiri ya sehari mencari makan itu susah, itu adalah 45 juta. Tetapi hari terakhir tanda-tanda itu adalah seperti banyak akan ada kelaparan dan gempa bumi dan berbagai tempat, semuanya itu adalah barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ya, saudara, nomor 4 saya kasih tahu, kamu akan diserahkan supaya siksaan, kamu akan dibunuh. Jadi maksudnya seperti saya dan saudara, hari terakhir banyak orang meniksa atau memarahi, atau orang-orang banyak mau menjadi musuhnya. Terus kelimanya, banyak nabi palsu akan muncul. Ya, dunia ini, Indonesia sendiri, menurut saya kalau sama Korea itu adalah, saya dalam Malaysia itu kira-kira 50. Indonesia ya saya belum pernah hitung, tapi banyak ada sesat seperti nabi palsu. Ya, nomor 6, kedurhakaan dan kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin.
Jadi kasih, saling mengasihi kepada saya dan saudara itu menjadi tinggi. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini yang lagi bicara kemarin 1 minggu lalu. Nah, oleh karena itu terakhirnya apa yang akan kesudahannya, maksudnya kesudahannya sebelum kesudahan, terakhirnya seperti Matius 24 ayat 14. Injil kerajaan ini akan beritakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Kesudahan itu barulah tiba kesudahan. Kalau Injil masih belum tersebar sampai ujung bumi, ya hari terakhirnya masih belum. Jadi tugas kita bagaimana bisa Injil kerajaan. Kemarin saya bicara 5 keyword. Jadi Injil kerajaan itu good news masih belum sampai ujung. Indonesia sendiri tidak pernah mendengar tentang Injil kira-kira 30%. Saudara nggak tahu. Ya contohnya, ya kira-kira berapa tahun lalu saya ke Kalimantan. Setelah Kalimantan pakai motornya, maksudnya kapal kecil, kira-kira 3 jam terus. Setelah itu mereka desa-desa mereka tidak pernah budaya lampu itu nggak pernah. Jadi semua total gelap. Malam ya begitu gelap sekali. Satu desanya hidup ya sampai makanan dan ikan, menangkap ikan begitu parah sekali. Mereka saya nggak pernah dengar. Islam pun juga belum. Kristen juga nggak pernah. Sampai ya kira-kira orang seperti itu hitung kira-kira 30% tidak pernah mendengar tentang good news. Hari kesudahannya masih belum. Kalau mereka masih belum dengar. Jadi Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian. Ya, siapa yang tugasnya? Saya dan saudara itu tugas untuk bagaimana bisa memberitakan Injil kepada mereka. Nah, itu kesaksian. Setelah itu baru semua bangsa sampai ujung bumi, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini yang sudah 1 minggu lalu saya pernah menjelaskan. Yang 5 keyword itu adalah Injil kerajaan, kesaksian, diberitakan seluruh dunia, semua bangsa, barulah tiba kesudahannya. Saudara-saudara masih ingat sekarang? Tadi nggak ingat, tapi sekarang ingat, saudara. Ya. Tadi ini yang subjek utamanya, Markus pasal 14, 1 dan 2. Tadi saudara ingat hari Raya Paskah, hari Raya Roti. Nah itu mereka, itu adalah hukum Taurat atau imam mencari alasan supaya menangkap, membunuh Yesus dengan tipu manusia. Terus ayat 2 itu adalah jangan timbul keributan di antara lelaki. Karena hari Paskah itu banyak orang, sehari ya kira-kira banyak orang pada datang untuk persembahan, tetapi takutnya mereka timbul keributan kalau Yesus Kristus menangkap hari itu. Nah, coba saudara di sini tadi Betania, Kosta makan sebenarnya tidak harmonis dengannya perkataan. Betania, Kosta, saudara, Kosta apa ikat? Penyakit Kosta. Saya pernah mendengar waktu saya Korea, ya saya sering melayani orang tempat Kosta. Jadi orang penyakit Kosta itu adalah tanda yang jelas, itu adalah mereka pegang tidak terasa. Cepit, ini kecepit ya, ini kecepit, cubit pun juga tidak merasa sakit. Kenapa Yesus Kristus membawa orang penyakit kusta? Itu adalah semacam menegur untuk imam-imam dan ahli Taurat. Karena mereka Yesus Kristus datang juga masih belum mengerti, belum terasa. Menegur pun juga apa artinya belum terasa. Itu oleh karena itu Yesus Kristus membawa kusta supaya itu adalah tanda menegur kepada orang imam-imam itu. Dan
makan. Bagaimana orang kusta pada dia orang yang sangat tidak mau makan bersama, tapi Yesus Kristus makan bersama dengan orang kusta. Wah, itu nggak cocok, nggak harmonis. Ya, di mana? Di Betania. Coba, apa yang katakan perkataan ini nggak cocok, nggak harmonis. Jadi tidak harmonis, bagaimana bisa harmonis? Ini tujuannya seperti membawa narwastu, itu apa tujuannya kita coba belajar, saudara. Nah, duduk makan. Ya, maksudnya Yesus duduk makan bersama orang kusta, bukan hanya makan semacam beribadah. Jadi maksudnya makan itu adalah ya orang kita ya makan saja, tetapi orang Yahudi itu adalah satu anggota baru, family baru. Maksudnya sebenarnya ini satu keluarga baru maksudnya. Itu maksudnya. Jadi pandangan Yesus Kristus makan bersama dengan orang penyakit kusta berarti walaupun dia sangat penyakit luar biasa, tetapi dia ini adalah satu keluarga baru. Ya. Jadi walaupun dia, maksudnya Yesus Kristus menegur kepada orang imam-imam karena mereka tidak terasa seperti orang kusta. Walaupun dia mendengar Yesus Kristus juru selamat ada di depan dia, tapi belum tahu apa artinya. Malah mereka mencari alasan untuk menangkap dia. Bahasa saya paham nggak, saudara? Paham. Haleluya. Kalau paham, Tuhan akan memberkati. Terus satu narwastu 1 tahun hasil bekerja tadi orang biasa kira-kira 40 antara 50 juta. Jadi dia narwastu itu ya memecahkan, akhirnya ini begitu mahal, jadi curahkan kepada kepala Yesus Kristus. Nah, kenapa kusta? Jadi maksudnya kenapa pemborosan minyak narwastu? Mereka memarahi perempuan itu. Kenapa? Nah, saudara, coba lihat saya. Menurut hukum Taurat atau menurut budaya Yahudi, memang hari Paskah harus membagi sesuatu. Ya, maksudnya perempuan itu sebenarnya nggak salah. Ya, karena harusnya bagaimana telah menjual atau narwastu, setelah menjual harus membagi kepada orang miskin. Itu adalah peraturan orang Yahudi, saudara. Kalau menurut pandangan perempuan itu enggak salah. Itu sebenarnya itu menurut muridnya ini harus membagi kepada orang miskin. Tapi kok tidak? Kok sampai kepala Yesus Kristus? Nah, itu yang dia pemborosan atau dia memarahi. Ya. Coba saudara. Tetapi berkata Yesus Kristus, biarkanlah dia. Biarin aja. Ya. Jadi apa artinya? Dia bilang perbuatan yang baik antara perbuatan yang benar. Saudara coba lihat saya. Ini kalau saudara tidak konsentrasi ini kurang paham. Menurut orang Yahudi atau menurut orang yang imam-imam besar, dia perbuatannya harus benar karena sesuai peraturannya memang ya. Tapi menurut Yesus Kristus, pandangan Yesus Kristus itu perbuatan yang baik. Antara perbuatan yang baik antara perbuatan yang benar, apa perbedaannya? Nah, coba. Karena saudara ingat enggak? Jadi setelah menciptakan dunia atau menciptakan langit dan bumi yang hari pertama, hari kedua, setelah itu kata Tuhan apa itu, saudara? Ya, Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadi pandangan Yesus Kristus perbuatan yang baik maksudnya seperti menciptakan dunia ini sangat maksudnya amat, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi itu yang baik, tujuannya baik.
Jadi perempuan itu perempuan yang baik, bukan perempuan yang benar. Perempuan yang benar itu adalah pandangan orang hukum Taurat atau ahli-ahli Taurat. Menurut mereka, menurut peraturannya ini harus perbuatan yang benar. Jadi harus bagi-bagi kepada orang miskin. Ya, tetapi kata Yesus Kristus, dia perbuatan yang baik sekali, seperti dia maksudnya Tuhan menciptakan dunia ini, saudara. Nah itu, jadi oleh karena itu rencana Tuhan akan tergenapi. Jadi maksudnya saudara, coba lihat, ini sangat susah mengertinya. Ya, jadi maksudnya perempuan ini Yesus Kristus akan berencana mati. Dia tahu. Jadi semacam sebelum mati, semacam ini tanda untuk ini adalah sebelum mati, ini adalah satu proses untuk supaya merayakan dia akan mati. Ya, jadi perbuatan yang baik sebagai jadi new family. Jadi maksudnya dia adalah setelah Yesus Kristus telah mati, saya sebagai orang percaya adalah keluarga baru. Nah itu. Jadi oleh karena itu, menurut pandangan Yesus Kristus, dia adalah keluarga baru. Keluarga baru bukan hanya harus memberi uang kepada orang miskin, itu juga baik, tetapi lebih penting itu adalah bagaimana dia adalah sebagai orang keluarga baru. Setelah saya mati, ya maksudnya setelah dia yang mati. Nah, coba saudara di luar sekarang yang mendengar suara Islam, ya. Tapi saya mendengar dari orang Korea. Orang Korea banyak dibeli orangnya berdoa untuk Indonesia. Karena Indonesia sedang puasa, orang Korea juga ikut puasa, melawan. Supaya orang Indonesia semangat. Jangan kalah dari suara ini. Jadi orang Korea sedang berdoa dan berpuasa untuk khusus Indonesia supaya orang Indonesia bangkit. Jangan kalah dari suara puasa untuk yang Islam. Ya oleh karena itu tadi saya bicara harus berdoa, saudara sendiri harus berdoa. Kalau orang Korea nggak ada menyangkut di sini, tidak tahu tentang Indonesia, tetapi orang Korea banyak ribu-ribu orangnya berdoa untuk Indonesia, melawan untuk yang Islam, saudara. Oleh karena itu, bagaimana minggu ini, saudara, sehari aja, hari Jumat aja, puasa, berdoa sehari, konsentrasi kepada Tuhan. Coba lihat, ya. Jadi saudara-saudara sebagai percaya Tuhan, sebagai orang percaya, narwastu itu, saudara, kalau dia narwastu hanya doing, maksudnya dia membagi apa artinya, tetapi being. Jadi bukan not doing but being. Wah, ini bahasa Inggris, saudara, kalau nggak dengar nggak mengerti. Misalnya, saya ada di rumah, uangnya banyak, ya kira-kira 50 juta. Apa artinya 50 juta kalau tidak pakai? Hanya taruh aja. Itu namanya having. Saya mempunyai uang berapa juta misalnya. Tapi setelah narwastu itu kira-kira 50 juta, perempuan ini untuk kontribusi supaya merayakan hari Paskah untuk Yesus Kristus akan mati, tapi sebelum mati ini sebelum mati, sekarang dia merayakan dia akan mati. Paham nggak bahasa saya? Saya ulang lagi. Saya rencana saya atau ini, saya setelah 5 tahun saya mau nikah dengan orang menteri. Jadi saya menjadi istrinya menteri. Sumiati.
Ini misalnya. Semua manusia ada cita-cita, ya. Misalnya. Ya, kemungkinan saya akan pengacara, saya akan guru sekolah. Jadi saya 5 tahun nanti saya akan guru sekolah. Ya, misalnya. Nah, saya nanti kira-kira 5 tahun nanti saya akan menjadi istrinya menteri. Misalnya, saudara. Kapan? Nanti. Tapi sekarang saya hidup seperti orang istrinya menteri. Nah, ulang lagi. Saya setelah 5 tahun akan menjadi guru sekolah, misalnya. Tapi sekarang sudah sampai belum? 5 tahun nanti belum sampai. Tapi hari ini harus hidup seperti orang guru sekolah. Saya ulang lagi saudara. Ini penting sekali, saudara coba konsentrasi kepada saya. Yang tadi narwas kira-kira 50 juta ini, saudara. Bukan hanya saya punya 50 juta. Apa artinya? Tetapi dia, perempuan itu hidup, doing, maksudnya dia kontribusi, memecahkan beli-beli narwas itu supaya merayakan nanti. Kapan Yesus Kristus kapan mati juga nggak tahu. Dia cuma hanya merayakan untuk Yesus Kristus mati. Jadi ya ini masih belum mengerti. Ya coba saya ulang lagi. Misalnya saudara cita-cita kira-kira 5 tahun nanti mau jadi apa? Misalnya saya akan pengacara misalnya, ya. Pengacara, ya. Kapan? 5 tahun nanti. 5 tahun nanti, ya. Tapi sekarang harus hidup sebagai orang pengacara. Apa yang harus dilakukan? Saya seperti belum pengacara, belum terjadi digenapi, tetapi sekarang hidup sebagai orang pengacara. Saya ulang lagi. Orang perempuan ini masih belum terjadi, masih tergenapi Yesus Kristus mati. Tetapi sekarang dia merayakan setelah Yesus Kristus mati, lebih dahulu merayakan Yesus Kristus mati. Untuk itu dia memecahkan narwastu itu. Belum paham ya? Coba ulang lagi. Nah, setelah saudara telah mendengar firman Tuhan, ya mendengar. Setelah itu, wah saya narwastu, kira-kira harga itu kira-kira 50 juta. Apa artinya saya cuma ada 50 juta? Pecah, memecahkan, itu adalah doing, having, tapi become doing. Jadi telah pecah untuk Yesus Kristus. Itu namanya doing. Tetapi ini artinya apa? Doing. Maksudnya dia memecahkan ini, apa artinya doing? Tetapi ini adalah being. Saya hidup. Nanti Yesus Kristus matinya kapan? Dia nggak tahu. Tapi dia merayakan seperti dia mati. Oleh karena itu, having, dia mempunyai narwastu, tetapi dia memecahkan beli-beli, akhirnya mencurahkan kepada Yesus Kristus untuk supaya merayakan Yesus Kristus akan mati. Tetapi dia tahu Yesus Kristus akan mati, itu tujuannya apa dia tahu. Ya, enggak ada amin ya, coba ulang lagi. Saudara hari ini telah mendengar firman Tuhan. Yes, Tuhan, saya setiap hari atau membaca firman Tuhan, sesuatu ayatnya bagi saya penting sekali. Cuman mendengar atau membaca. Tetapi setelah itu, apa yang mempunyai saya kelebihannya? Saya suka main piano, saya suka main gitar, ya misalnya ya. Itu mempunyai saya sendiri. Tidak ada orang lain untuk main gitar. Saya ada kelebihannya ini. Ya.
itu having gitu. Mempunyai kelebihan. Saya setelah itu hari-hari kapan-kapan hari ibadah saya doing, ya, jadi maksudnya puji-pujian. Tapi apa artinya hanya puji-pujian? Ini tujuannya apa? Saya sedang main gitar, setelah 5 tahun nanti main kita itu adalah membangun kerajaan Allah, supaya banyak orang yang belum mengenal Tuhan, tetapi saya akan pakai gitar itu supaya mereka bisa mengenal Tuhan. Terjadi belum? Masih belum terjadi dong? Belum kan? Masih belum terjadi, masih belum wisuda. Berarti saya mempunyai gitar, tapi setiap minggu saya melayani untuk main gitar, tetapi hanya sampai di situ. Itu nggak ada artinya. Maksudnya narwas itu apa dia memiliki dia, kalau dia hanya memecahkan itu nggak ada artinya. Dia tahu masa depan apa yang terjadi Yesus Kristus setelah mati. Nah, oleh karena itu Yesus Kristus biarin aja dia berubah yang baik. Dia berubah yang baik. Saya coba kasih. Yesus Kristus setelah bangkit, saudara. Setelah bangkit, yang pertama lihat di situ siapa yang saudara ingat? Setelah Yesus Kristus setelah bangkit, berarti mayatnya tidak ada, ya toh? Ya kan? Pertama melihat mayatnya tidak ada siapa? Maria Magdalena. Maria Magdalena, ya, saudara ingat? Maria Magdalena itu orang-orang dulu 7 setannya pernah, ya. Jadi maksudnya dia adalah salah satu orang yang sederhana. Ya, maksudnya waktu setelah Yesus Kristus bangkit, kenapa hanya yang Magdalena yang lihat? Kalau umpamanya orang kaya, atau dia imam, atau dia yang jabatan tinggi, lebih banyak pengaruh kepada orang lain. Kenapa mesti yang Magdalena yang setelah lihat ini? Kenapa saya bilang begitu? Setelah Magdalena lihat, oh, dia mencari mayatnya di mana. Tapi malaikat, kamu cari apa? Saya mencari Yesus Kristus. Nah, dia udah bangkit dan tidak ada di sini. Setelah itu dia mata sendiri telah lihat, oh, benar, kubur di situ mayatnya tidak ada. Justru itu dia lari. Magdalena dan beberapa perempuan lari kepada muridnya. Muridnya di rumah sangat takut sekali karena Yesus Kristus sudah mati. Oleh karena itu dia sangat takut, tetapi Magdalena datang kepada dia, ke pintunya ketuk. Ayo, setelah saya lihat Yesus sudah bangkit. Dia memberitakan kepada mereka. Tapi murid apa yang katakan saudara? Omong kosong. Ya, misalnya saudara, dia orang kaya, atau dia jabatan tinggi, atau dia orang yang pengaruh di sesuatu, imam-imam yang itu, atau di hukum ahli-ahli Taurat, dia kasih tahu ketuk, kemungkinan muridnya nggak mungkin dia bilang ini omong kosong. Karena itu Magdalena itu dulu pernah masuk setan. Dia apa yang katakan nggak percaya? Dok, ini dulu kan kamu pernah masuk setan. Setelah itu Petrus lari terus kepada yang tempat yang kubur. Setelah dia lihat, tuh mayatnya nggak kelihatan, tapi Petrus juga bingung, apakah ini kemana? Dia nggak pernah. Setelah itu 2 orang muridnya Emmaus pulang ke Emmaus. Setelah itu Yesus Kristus ikut juga berjalan bersama, tapi matanya mereka menghalangi. Bersama-sama jalan Yesus Kristus juga masih belum mengenal dia. Jadi Yesus Kristus menjelaskan, menerangkan tentang Alkitab Perjanjian Lama. Yesus Kristus harus ada. Dia harus mati dan bangkit. Tetapi sampai jalan lama, jalan pun juga nggak tahu dia siapa.
Padahal dia 3 tahun makan bersama, hidup bersama pun juga mereka nggak tahu. Setelah itu dia menerangkan atau dia menerangi tentang firman Tuhan perjanjian lama dan lama. Kenapa dia harus mati dan bangkit, dia kasih tahu. Setelah itu menurut Alkitab matanya terbuka, tahu dia adalah Yesus Kristus setelah bangkit. Setelah itu hatinya gimana saudara? Menurut Alkitab berkobar-kobar karena dia loh Yesus Kristus ada masuk di dalam hati, atau dia telah mendengar firman Tuhan. Setelah mendengar firman Tuhan hatinya berkobar. Jadi dia keputusannya dia sedang kemana? Dia pulang kampung Emmaus, tetapi dia balik direksinya ke Yerusalem. Setelah mendengar saudara, saudara harusnya matanya terbuka. Kalau masih matanya belum terbuka, siapa Yesus belum tahu. Yesus berapa lama di sini? Saudara ikut teologi berapa tahun? 3-4 semester datang pun juga belum tahu Yesus Kristus itu siapa. Karena dia matanya masih maksudnya menghalangi, atau matanya tertutup oleh karena sesuatu dunia. Berapa lama ikut teologi juga belum tahu. Setelah 2 murid yang itu, Kleopas dan satu muridnya belum tahu, tetapi itu namanya Lukas. Karena dia malu menulis nama dia. Padahal 3 tahun ikut dengan Yesus Kristus belum mengerti dia siapa. Tapi telah mendengar firman Tuhan, langsung matanya terbuka. Akhirnya dia dalam hati dia berkobar-kobar. Apa yang keputusan terakhirnya saudara? Dia balik ke Yerusalem. Yerusalem adalah di mana? Yerusalem itu adalah tempat yang mati. Jadi ketahuan saya pelayanan harus di mana. Saudara, setelah wisuda di sini, pelayanan saya apakah NTT atau NIAS atau di mana itu sangat jelas. Karena matanya terbuka, telah menemui Yesus Kristus. Setelah itu hatinya berkobar karena Roh Kudus. Setelah itu saya pelayanan harus di mana? Apakah NTT? Atau saya harus pulang kemana? Atau ikut di sini? Harus jelas. Karena Yerusalem itu adalah tempat bahaya. Orang siapa mengaku saya percaya Yesus Kristus itu adalah hari itu membawa penjara atau mati, sangat bahaya. Dia keputusannya I am ready to die. Saya mau siap mati untuk Yesus Kristus. Oleh karena itu dia langsung berbalik ke Yerusalem supaya siap mati untuk Yesus Kristus. Amin. Enggak ada amin? Ya. Maksudnya saudara, apa artinya hanya having, saya mempunyai kelebihan? Apa artinya kalau tidak doing, tidak lakukan? Apakah saudara 50 juta naruh wasto, apa artinya taruh di gudang kalau dia tidak memecah? Naruh wasto itu adalah supaya saudara bagaimana bisa menggunakan untuk Yesus Kristus. Akhirnya dia mengambil keputusannya, saya mau kembali ke Yerusalem untuk saya mati, siap mati untuk Yesus Kristus. Karena kenapa? Bukan dia ingin sendiri. Yang tadi saya bicara, kenapa Magdalena? Kenapa yang pertama kesaksiannya itu adalah seperti orang sederhana? Sangat sederhana, Magdalena sangat sederhana. Tuhan memilih dia sedang orang sederhana, bukan memilih yang pertama kesaksian untuk melihat kebangkitan itu, bukan orang yang jabatan tinggi, bukan orang yang kaya, bukan orang yang sesuatu itu luar biasa, bukan. Seperti memilih yang Magdalena, orang-orang yang sangat sederhana. Setelah itu kesaksiannya luar biasa, tetapi nggak ada yang percaya. Kenapa saudara? Tanda-tanda tanya, kok Yesus Kristus memilih atau Tuhan memilih dia? Kenapa enggak jabatan tinggi saudara? Nah, kenapa Tuhan enggak memilih bukan yang
saudara dan saya. Kalau orang pintar, ada yang ganteng, ada yang uang banyak sekali, kalau belajar teologi akan lebih bagus. Semua orang kaya pada kumpul di sini setelah belajar kembali ke kampung karena uang banyak, membangun gereja, semua luar biasa. Kenapa saudara? Maksudnya Tuhan memilih seperti saudara. Karena kenapa Tuhan memilih Magdalena? Karena dia ada iman yang luar biasa. Tuhan memilih bukan orang kaya. Tuhan memilih bukan orang ganteng, bukan. Tuhan memilih orang yang sederhana seperti saya dan saudara. Tuhan mau pakai saudara sebagai kesaksian. Karena Tuhan janji, aku akan menyertai senantiasa kepada saudara. Amin saudara. Jangan takut sekali saudara. Jangan takut suara Islam. Jangan takut untuk masa depan. Jelas Tuhan akan menyertai kepada saudara selama-lamanya. Amin saudara. Percaya. Cuma saudara, apa yang harus dilakukan? Kesimpulannya, having. Apa artinya naruh wastu taruh gudang? Apa artinya? No reason what kind of things I have. Apa artinya saya mempunyai kelebihannya kalau nggak pakai? Saya pintar nyanyi. Saya ada gitarnya yang baik. Apa artinya taruh di gudang? Dia harus melayani. Itu namanya doing. What I can do maximum. What I can do. Apa yang saya bisa. Saya bisa main kita untuk melayani Tuhan. Bagus sekali. Tetapi tujuannya apa? Kita itu adalah semacam alam mencari jiwa. Amin saudara. Amin. Membangkit orang kampung. Telah saya kembali ke kampung, saya akan pada kumpul, saya akan memberitakan Injil kepada mereka supaya daerah saya, kampung saya semua percaya Tuhan itu. Itu saya pakai semacam kita ini. Jadi kita itu adalah bukan hanya main kita, tetapi kita itu adalah semacam untuk banyak orang menyelamatkan. Amin saudara. Itu namanya being saudara. Having nggak cukup. Laru wastu apa artinya hanya taruh gudang. Doing, dia memecah sampai dia mencurahkan kepada minyak itu kepada Yesus Kristus. Being, harus sekarang menikmati. Saya 10 tahun nanti, saya akan kembali ke kampung. Setelah saya mendapat jabatan yang bagus, atau setelah saya menjadi hamba Tuhan. Saya nggak mau tempat yang ramai, saya nggak mau tempat yang besar. Saya akan kembali kampung saya, karena kampung saya tidak ada percaya satupun juga. Tuhan pakai adalah saya. Supaya saya kembali ke kampung, saya akan menyelamatkan kepada orang semuanya. Jadi salah satu saya kelebihan itu adalah saudara apa? Kelebihan saudara apa? Apakah pintar umum? Pakailah pintar umum supaya mencari jiwa saudara. Saya pintar main kita. Bagaimana pintar main kita? Supaya main kita itu bisa diselamatkan kepada orang-orang yang banyak. Tapi sekarang saudara harus hidup. Setelah 5 tahun saya akan berbuat apa? Apakah melakukan apa? Sekarang harus menikmati supaya saya hidup untuk setelah 5 tahun apa yang akan terjadi. Amin saudara. Amin. Saudara ingat, having, doing, being. Ya, nanti minggu depan saya akan tanya lagi. Ya, timnya maju, penyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini.